Udin memberikan waktu kami terkait menyampaikan isi kajian penelitian kami. Isi penelitian kami dengan judul konstruksi makna iman, analisis aksiologis ayat iman, pendekatan tafsir interdisipliner. Pertama, tentang problem permasalahan dalam penelitian ini. Kenapa kok kami mengambil judul ini? Problem pertama, seringkali iman berdasarkan keyakinan kepada Tuhannya yang sifatnya kesalehan pribadi itu terkadang tidak bisa tembus pada kesalehan sosial. Lah, kesalehan pribadi saja tidak bisa tembus pada kesalehan sosial, apalagi kalau tidak soleh. Sehingga fenomena yang pernah terjadi seperti permusuhan, kekerasan atas nama agama, pertarungan umat Islam, mereka semua beriman kepada Tuhannya, membaca kalimat takbir, membaca kalimat syahadat, tapi tidak saleh secara sosial atau wilayah kehidupan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah penelitian yang kedua, hakikatnya keimanan itu pasti berpengaruh di dalam kehidupan. Lah, proses keimanan ini pasti ada aksinya. Maka bangunan aksi struktur keimanan inilah kami bungkus dalam kajian aksiologi. Kemudian yang ketiga, kami ingin membahas tentang iman secara komprehensif, berusaha mengungkap keimanan secara komprehensif dan lengkap. Karena memang faktanya dalam beberapa kajian penelitian, entah itu jurnal ataupun buku, kebanyakan penelitian iman itu sifatnya parsial. Ada kalanya membahas iman tentang ketuhanan saja, ada kalanya membahas iman tentang ritual ibadah saja, dan ada kalanya iman dimensi sosial saja. Lah, kami ingin mengungkap semua ketiga hal ini. Itu. Kemudian masuk dalam kajian tafsir ayat-ayat iman. Sebenarnya Al-Quran membicarakan keimanan itu ada 3 pembagian atau klasifikasi pokok pembahasan di dalam ayat Al-Quran. Yang kemudian 3 klasifikasi ini bercabang pada pembahasan yang pada intinya semua makna ayat Al-Quran intinya adalah iman. 3 klasifikasi itu, yang pertama iman sebagai keyakinan. Kami mengambil sampel ayat kulun amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rasulih al-ayah, pokoknya ayatnya seperti itu, panjang. Dalam penafsiran yang intinya dalam penafsirannya ayat ini pokoknya mengakui dulu bahwa Allah itu Tuhan semesta alam dan Nabi adalah utusan Allah, dan memperkenalkan ajaran Nabi. Yes, itu dulu. Wes itu saja dulu. Gusti Allah niku pangeranmu, Kanjeng Nabi niku nabimu. Ini masuk iman dalam dimensi akidah ataupun keyakinan. Nah, iman ini tidak berbicara membicarakan ritual ibadah ataupun akhlak. Pokoknya meyakini dulu Allah itu sebagai Tuhan. Yes, itu yang pertama, iman sebagai keyakinan. Kemudian ini masih baru tafsir. Yang kemudian iman sebagai ajaran. Kami mengambil sampel ayat alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah al-ayah, pokoknya. Ayat iman ini sudah masuk membicarakan ritual ibadah seperti sholat, zakat, sampai menjadi orang yang beriman dan takwa kepada Tuhannya. Nek awakmu iman nang Gusti Allah, ya berarti kudu nurut. Ini sudah masuk permasalahan iman manut utawa enggak. Sudah bukan lagi percaya atau tidak, tapi taat atau tidak. Kalau tidak iman berarti iman ya berarti harus menjalankan perintah Allah lah. Iman ini masuk dalam dimensi syariat ataupun ajaran. Sudah tidak lagi berbicara keyakinan. Kemudian yang ketiga, iman sebagai perilaku. Kami mengambil sampel ayat innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum al-ayat. Ayat ini baru berbicara sifatnya orang yang beriman itu pasti memiliki sifat persaudaraan, kerukunan, kemanusiaan, yang mana iman ini sudah pada tahap kesalehan sosial. Sudah bukan lagi membicarakan keyakinan atau ritual ibadah lagi, melainkan aksi dari keimanan itu di dalam wilayah kehidupan sosial.
Ini baru tafsirnya. Kami mengambil 3 sampel ayat ini yang kemudian pada intinya semua ayat Al-Quran itu intinya adalah pembahasan iman, entah itu eksplisit ataupun implisit. Nah, baru kemudian ayat masuk ayat iman pendekatan filsafat. Ini yang kemudian berkaitan dengan pendekatan interdisipliner. Pertama menggunakan pendekatan filsafat. Ketika ayat iman melakukan pendekatan filsafat ini masuknya dimensi penggabungan akal dan wahyu. Tentu ini dibangun dengan pengetahuan yang realistis, mencari Tuhan dibangun dengan logika. Kalau catatannya, kalau ayat iman dengan menggunakan pendekatan filsafat, berarti di sini filsafatnya Imam Al-Ghazali, teori sebab akibat ataupun kausalitas. Kalau di kitabnya Maqasid Al-Falasifah atau apa itu? Iktisad fi gini pokoknya redaksinya gini, al-maujud yang qasimu ila sabab wal musabab ila akhirnya lah panjang. Pokoknya menggunakan teorinya beliau, filsafatnya, kausalitas. Nah, kalau kajian sosiologi, ya tadi kan pendekatan filsafat niku penggabungan akal dan wahyu, tapi kalau pendekatan sosiologi itu sosiologinya Ibnu Khaldun, teorinya asobiah atau perdamaian. Konteksnya nanti dialektika nas dan realitas. Yang pertama filsafat dulu. Kami mengambil ayat qala fir'aun wa ma rabbul alamin qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Al-ayah masih panjang ayatnya. Dalam tafsir ayat ini, Fir'aun pernah berkata kepada Nabi Musa, apakah ada Tuhan selain aku? Nabi Musa menjawab, Tuhan adalah yang menciptakan langit dan bumi. Jawaban Nabi Musa ini masuk dalam dimensi logis, bagaimana bisa Fir'aun dikatakan Tuhan kalau dia sendiri tidak bisa mengendalikan matahari dijadikan terbit dari barat, ataupun dari timur, atau dibalik lah. Tapi Fir'aun masih mengelak dengan jawaban qala liman khawlahu ala tasma'un. Apakah kalian percaya yang dikatakan Nabi Musa? Qala liman khawlahu. Yang akhirnya Nabi Musa menjawab lagi, Tuhan adalah qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Tuhan adalah yang menciptakan nenek moyang kalian. Di sini yang kemudian banyak pengikut Fir'aun mengatakan amantu bi Rabbi Musa. Secara logika, bagaimana bisa Fir'aun dikatakan Tuhan, lantas ayah ibunya Tuhannya siapa? Ini kalau kita menggunakan pendekatan filsafat, berarti secara tidak langsung ini menggunakan teori asobiah atau teori sebab musabab, kausalitas. Makanya kata Imam Al-Ghazali, pokoknya segala sesuatu itu pasti akan ada sebabnya. Nah, di puncak musabab yang menjadi penyebab itu akan ada pada satu titik yang disebut wujud. Kalau masih ada sebab berarti masih belum dikatakan Tuhan, karena pada satu titik di puncaknya segala penyebab itu pasti akan ada istilah zat al-wajib al-wujud. Maka zat yang menjadi puncak penyebab itu yang kemudian disebut Tuhan, yang kemudian di dalam Islam namanya Tuhan itu adalah Allah. Oleh sebab itu ayat Al-Quran yang pertama turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ini tidak mengajarkan siapa Allah itu, melainkan siapa Tuhan itu. Tuhan adalah yang menciptakan alam semesta dan sebagainya. Oleh sebab itu pakar filsafat manapun di puncak teori kausalitas mereka memiliki kesimpulan yang mengadakan segala yang ada adalah zat yang ada. Lah hasil ayat iman pendekatan filsafat ini yang pertama fitrah, kedua rasionalis, lalu yang kemudian dalil. Jadi gini, fitrahnya manusia itu pasti memiliki siapa yang dituhankan, terlepas Tuhannya keliru, entah itu Tuhan berhala atau dan sebagainya. Secara tidak langsung manusia itu pasti memiliki fitrah ada yang dituhankan, walaupun terkadang Tuhannya salah. Lah, untuk membedakan Tuhannya yang keliru dan benar ini membutuhkan logika yang rasionalis.
sehingga bisa membedakan dengan logika ini yang kemudian sesuatu yang tidak logis itu pasti bukan Tuhan. Baru yang ketika sudah menemukan Tuhan yang secara logis, maka ada dikaitkan dengan sebuah dalil. Maka saya yakin perjalanan Nabi Ibrahim mencari Tuhan melalui tahap yang seperti ini. Itu yang seperti itu. Kemudian ayat iman pendekatan sosiologi. Tadi ayat iman pendekatan sosiologi ini masuknya dimensi dialektika nas Al-Quran, maksudnya nas dengan realitas. Bagaimana sebuah teks itu tidak akan bisa mati dan tidak dianggap sebagai wacana dan bacaan saja. Nah, dalam ayat ini kami mengambil sampel ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru nikmatallahi 'alaikum. Pokoknya kata kuncinya adalah ikhwanan. Dalam tafsir ayat ini wa'tasimu bagaimana persatuan wa la tafarraqu bagaimana perpecahan. Maka di dalam hal ini bisa terjadi perdamaian atau konflik tergantung dua kata ini. Lalu dilanjutkan kata ikhwah ini yang kemudian menjadi kata kunci. Sifatnya orang yang beriman itu pasti memiliki persaudaraan, kerukunan, dan kemanusiaan. Kemudian masuk dalam teorinya Ibnu Khaldun, konflik sosial itu berasal dari sebuah perpecahan. Dampak dari perpecahan adalah kekerasan, salah satunya adalah mengatasnamakan agama. Maka kekerasan atas nama agama inilah dinamakan radikalis, yang tentu bukan sifatnya orang yang beriman yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran. Makanya istilah Islam rahmatan lil alamin ini tentu prakteknya adalah kemanusiaan dan persaudaraan sesama manusia, yang kemudian dibungkus menjadi 3 bagian. Ukhuwah Islamiyah, prakteknya adalah persaudaraan dalam beragama. Ukhuwah wataniyah, persatuan dalam tanah air. Dan ukhuwah insaniyah, prakteknya adalah toleransi dalam agama. Sebab niku insaniyah niku pasti dia terbentuk dari keilmuan yang matang. Kemudian pada intinya pada ayat pendekatan sosiologi ini yaitu ikhwah yang menjadi kata kunci orang yang beriman, yaitu dengan persaudaraan dan kemanusiaan. Maka kata ikhwah dalam ayat Al-Quran ini iman masuk dalam wilayah tatanan sosial. Jika ini diruntuh panjang akan menjadi akar kata kuncinya. Sifat amanah, adil, akhlak, mamudah, dan yang lainnya, kata kuncinya adalah amanah. Dan karena ini misal dalam tatanan kecil, rukun keluarga yang mungkin agak besar, rukun tetangga menjadi gerakan sosial Islam seperti NU dan Muhammadiyah, itu adalah mewadahi kerukunan di dalam agama dan persatuan kemanusiaan. Sedangkan fenomena penyimpangan bentuk keimanan adalah kebencian dan kekerasan yang akhirnya melahirkan gerakan radikalis. Di puncaknya gerakan radikalis, di situ ada peperangan antar saudara, sehingga Islam rahmatan lil alamin ini tidak akan nampak disebabkan iman yang tidak tembus pada wilayah tatanan sosial. Kemudian masuk dalam aksiologi dan pengaruh keimanan dalam kehidupan. Yang pertama, iman berlandasan pengetahuan akan menghasilkan sahihul akidah atau akidah yang benar. Aksi keimanan ini memiliki keyakinan yang kuat mengesahkan Allah dan memahami kekuasaan Allah. Kemudian yang kedua, iman diwujudkan ibadah akan menghasilkan taat kepada Allah. Aksi dari keimanan ini menstatuskan diri sebagai hamba dan menjalankan syariat. Kemudian yang ketiga, iman diwujudkan secara sosial akan menghasilkan ukhuwah, yaitu persaudaraan dan kemanusiaan. Aksi dari keimanan ini bisa dilihat dalam interaksi kehidupan sosial. Lalu kemudian jika seorang itu memiliki ketiga ini, iman berlandasan pengetahuan, iman diwujudkan dalam ibadah, dan iman diwujudkan sosial, maka akan sampai pada tahap iman spiritual. Sebab iman spiritual itu pasti terbangun dari ketiga hal ini. Salah satu dia tidak memiliki, tidak akan bisa masuk dalam dimensi iman spiritual. Nah, hasil penelitian ini yang kami pahami bahwa secara implisit atau eksplisit melalui
penafsiran corak akidah, syariah, dan akhlak bahwa seluruh ayat Al-Quran itu pada intinya adalah iman, yaitu basis ilmu dan amal. Yang kemudian hasil penelitian yang kedua, klasifikasi iman dalam Al-Quran itu iman pengetahuan, iman akidah, iman sosial, dan iman dalam dimensi akhlak. Dari ketiga ini jika memiliki maka akan masuk dalam dimensi iman spiritual. Kemudian yang ketiga, iman dibangun atas dasar ilmu dan amal. Ilmu melalui pendekatan kajian filsafat yang mengenal siapa itu Tuhannya, dan kemudian pendekatan sosiologi yaitu praktek kepada adab atau akhlak kepada sesama manusia. Jadi sama kopas sama kirim banget.